Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu tentang keseimbangan pada mekanika statis tertentu. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang keseimbangan pada mekanika statis tertentu, kita perlu mengetahui apa itu mekanika statis tertentu. Mekanika statis tertentu, apa itu mekanika statis tertentu? Yaitu merupakan mekanika untuk struktur statis tertentu. Jadi dia merupakan struktur yang dapat dianalisa menggunakan persamaan statika atau keseimbangan, yaitu sigma momen sama dengan 0, kemudian gaya horizontal atau sigma H sama dengan 0, kemudian gaya vertikal sigma V sama dengan 0. Jika sigma momen sama dengan 0, itu merupakan penjumlahan dan pengurangan dari momen, yaitu gaya kali jarak yang dihitung itu harus sama dengan 0. Kemudian sigma gaya juga sama dengan 0, adalah penjumlahan dan pengurangan gaya yang mengenai struktur yang dihitung itu juga harus sama dengan 0. Apa itu keseimbangan suatu partikel? Yaitu suatu benda berada dalam keseimbangan apabila sistem gaya yang bekerja pada benda tersebut tidak menyebabkan translasi maupun rotasi pada benda tersebut. Jika kita lihat pada gambar sebelah kanan, di situ terlihat bahwa sebuah benda mempunyai sebelah kiri itu adalah gaya yang bekerja pada sebuah kotak, yaitu sebelah kiri terkena gaya sebesar 10P yang menekan pada kotak tersebut, sehingga dikatakan mempunyai benda kotak tersebut mendapatkan gaya tekan sebesar 10P, sehingga dia akan mengakibatkan benda tersebut dapat bergerak ke kanan. Kemudian yang 10P ke bawah itu juga sama, dia merupakan gaya yang bekerja pada kotak tersebut, sehingga nantinya ketika dia dikenai gaya searah gaya vertikal, maka searah sumbu vertikal, maka dia bisa mengalami pergerakan ke arah bawah. Untuk gaya yang di atas sendiri itu adalah gaya sebesar 11,2P dengan sudut kemiringan 63,43 derajat. Nah, untuk keseimbangan suatu partikel tadi yang sudah disebutkan di muka bahwa sigma F itu sama dengan 0, sehingga untuk perhitungan sigma F pada benda kotak tersebut itu harus dihitung semuanya dengan kemiringan 90 derajat atau kemiringan 0 derajat. Jadi dia tidak mempunyai kemiringan sebesar sudut tertentu. Jadi sudutnya itu hanya lurus, vertikal, dan horizontal. Dalam contoh tersebut, maka sebesar 63,43 itu apabila kita transformasikan menjadi vertikal ke bawah gaya itu, maka dia harus dikalikan dengan sinus 63,43, sehingga dihasilkan 11,2P dikalikan sinus 63,43 derajat sama dengan 10P. Dari tabel bisa kita lihat gaya F itu yang paling atas sendiri itu 11,24P. Jika ditransformasikan menjadi horizontal ke arah kanan, maka dia menjadi 5P, yaitu 11,2 kali cos 63,43 derajat. Untuk menghitung momen dihitung dari titik A ya. Untuk yang horizontal maka dihitungnya itu yang tegak lurus terhadap gaya tersebut. Kalau yang kita lihat tegak lurus gaya tersebut dari titik atas menuju ke bawah kotak tersebut.
Untuk yang gaya 10P horizontal itu juga dihitung jaraknya yang tegak lurus dengan gaya 10P tersebut. Untuk gaya 10P yang vertikal ke bawah itu yang sifatnya tarik, dia juga dihitung berdasarkan jarak yang tegak lurus gaya itu sendiri sebesar 2. Khusus untuk gaya yang miring, dia harus dihitung dengan horizontal dan vertikal karena gayanya miring. Sehingga ketika ditransformasikan menjadi vertikal dan horizontal, maka dia harus dihitung kedua momennya, baik horizontal maupun gaya yang vertikal. Sedangkan untuk gaya yang dari sebelah kiri, yang ke arah kanan horizontal tersebut 10P, maka dia juga momennya harus dihitung 10 kali 2. Jaraknya terhadap titik A bawah itu adalah 2. Maka 2 kali 10P sama dengan 20P. Untuk gaya yang bawah sendiri itu juga harus dihitung momennya, yaitu 2 kali 10P karena jaraknya itu adalah 2 terhadap titik A ke arah kiri. Jadi 2 kali 10P sama dengan 20P momennya. Untuk perhitungan sigma gayanya dihitung terhadap sumbu horizontal itu 5P ditambah 10P, arahnya sama ke arah kanan. Jadi semua ditambah. Kemudian yang arah vertikal ke bawah itu adalah sejumlah 10P ditambah 10P yang dari atas. Jadi 10P ditambah 10P sama dengan 20P merupakan penjumlahan karena arah gayanya sama menuju ke bawah, sehingga dia tinggal dijumlahkan. Beda apabila yang atas misalkan ke arah bawah, yang bawah itu 10P ke arah atas, maka dia akan dihitung sebagai minus. Jadi sigma gaya horizontal adalah 15P dan sigma gaya vertikal sama dengan 20P. Maka dihitung R-nya itu sama dengan akar 15P kuadrat ditambah 20P kuadrat. Sama dengan R-nya sama dengan 25P resultannya. Maka juga sama sigma momennya itu dihitung 40P ditambah 60P sama dengan 100P. Ini adalah gaya yang bekerja pada benda tersebut, baik dia sebagai suatu partikel, yaitu sigma F-nya sama dengan 0, dan sebagai benda tegar sama dengan sigma M-nya itu harus sama dengan 0. Demikianlah pembelajaran kita tentang keseimbangan gaya pada mekanika statis tertentu. Kita berjumpa pada video berikutnya.